Swadaya dan Dusun Benua. Wilayah dan Benua yang mana? Oleh karena itu ada beberapa syarat yang perlu kita lihat kembali. Ya, ada beberapa syarat, sekitar tiga syarat ini yang paling penting. Kita rehlika, kira-kira nanti Tuhan kita merdani. Karena yang paling penting itu adalah swadaya dan status kepemilikan lahan. Kenapa tiga ini yang menjadi syarat utama? Karena kita mau kasih bantuan, terlebih status tanahnya harus jelas. Dana terbatas, karena hanya 20 juta ya, rumah. Nah, oleh karena itu diminta untuk kesini kita swadaya ini pendidikan naik nalo, lalu ini bahan pintu jendela lantas saya udah buka. Ini sih cuma ketemu. Apa kita bisa ketik kalau bisa tidak terjadi. Lalu kalau memang tidak bisa tidak bersedia ya nanti kalau modal seperti apa? Karena tahun ini kita ditemani dapat 28 dari sekian banyak yang kita usung. Setelah kita foto rumah, kita kirim ke kabupaten dan kirim selama ke tingkat kementerian, yang dikembalikan itu hanya 28. Kita bersyukur daripada tidak sama. Ini tergantung di sini. Kalau punya kemampuan, ya beda. Jadi baik, tapi saudara-saudari yang saya hormati, itu tadi ada beberapa syarat, 3 syarat. Memang ada masalah syarat lain, tetapi 3 syarat itu menjadi utama. Status kepemilikan lahan, ini kemampuan swadaya, dan apa lagi? Kemampuan swadaya dan status belum tidak lagi. Status belum tidak lagi. Ini kan cuma nanti tunggu foto ini. Kalau memang jadi, sini bisa tunggu foto ini. Betul atau tidak? Yang sekelas kirim ini kita tidak sesuai loh. Ini kan mesti benar, tetapi ambak foto berselo. Ya, tapi sejadi. Kalau punya rumah yang ini, contoh awal, rumah tembok. Kita ketawa, asyik tidak baik kita menang. Kita utang kiri utang kanan. Itu masalah kehidupan yang selama ini kita alami. Maka dari itu pemerintah punya komitmen, khususnya Pak Prabowo, dia membuat satu program namanya program 3 juta rumah. Tujuannya untuk menghapus rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni pun begitu, harus ditinggali. Jangan ini dapur, di foto bilang itu saya tinggal di situ, padahal itu dapur. Nanti kami akan telusuri itu satu persatu. Pokoknya 28 orang ini akan kami telusuri satu persatu rumahnya. Nanti kendalanya seperti apa, baru kita diskusikan lagi. Untuk hari ini kami hanya segera memberikan penjelasan singkat ini untuk Bapak Ibu yang cerna, namun pertimbangkan mau terima tidak rumah ini, bantuan ini. Kalau mau kita gas, kalau tidak kita cari solusinya. Mungkin nanti ada kesempatan untuk kita berdiskusi, tapi ada alangkah baiknya biar kami sedikit menjelaskan sehingga Bapak mereka punya pemahaman. Nah, itu mungkin secara garis besarnya dari segi pemberdayaan itu penjelasan saya. Nah, biar saya secara teknis saya serahkan. Jadi nanti rumah yang akan dibangun pemerintah itu Bapak Mama hanya berukuran 6 kali 6. Jadi kalau Bapak Mama punya rumah sebelumnya di atas 6 kali 6, pemerintah hanya bangun 6 kali 6 saja. Jadi kalau Bapak Mama saya mau di atas 6 kali 6, mau tambah ini kamar 1, mau tambah ini ruangan 1, itu bisa, tapi tunggu ini 6 kali 6 selesai dulu. Selesai 6 kali 6 dibangun, sudah selesai, baru Bapak Mama mau tambah silakan. Itu yang pertama Bapak Mama. Yang kedua, dana yang diberikan pemerintah ini tidak mungkin cukup 20 juta untuk bangun 6 kali 6.
2,5 juta. Uang tukang 2,5 juta. Untuk bahan material 17,500. Itu bahan yang pemerintah beli itu pertama semen, batako, besi, dengan seng. Jadi itu 4 item yang pemerintah beli dari uang 17,500. Yang berikut, pemerintah bangun itu Bapak Mama dari slop bawah. Jadi Bapak Mama bangun fondasi itu swadaya. Bapak Mama sendiri dari fondasi. Jadi mulai dari batu, pasir, semen untuk fondasi itu Bapak Mama swadaya sendiri. Kemudian untuk swadaya masyarakat ini, karena pemerintah hanya tanggung 4, sisa bahan lokal, pasir, kusen, untuk kayu atap, Kuda-kuda latas itu lata semua itu Bapak Mama. Jadi pasir untuk batako, pasir untuk nanti kolong, itu Bapak Mama dia yang tanggung. Kemudian ada upah tukang. Jadi pemerintah hanya kasih upah tukang 2,5 juta saja. Sisa untuk upah tukang itu Bapak Mama swadaya. Tapi pemerintah kasih Bapak Mama, kalau Bapak Mama tukang bisa kerja sendiri. Tapi itu harus tukang yang betul-betul tukang. Karena ini kita juga akan awasi Bapak Mama punya pekerjaan. Mulai dari slop, dari fondasi, kami harus foto juga. Setiap kali pekerjaan harus foto, laporkan. Ini betul tidak Bapak Mama kerja sesuai dengan apa yang pemerintah mau. Kemudian kalau Bapak Mama bisa jadi tukang, itu uang 2,5 juta, Bapak Mama bisa pakai untuk beli bahan bangunan yang lain. Yang berikut ada satu syarat juga Bapak Mama, yaitu rumah lama harus dibongkar. Jadi rumah Bapak Mama yang Bapak Mama tinggal, bongkar, baru kita bangun di situ.